Demikian tadi kata sambutan dari takmir masjid Baitul Syukur yang disampaikan oleh Bapak Ketua, Bapak Haji Ahmad Dahlan Rais Magister Bumani. Selanjutnya, marilah kita langsung ke pengajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Dr. Imron Rosadi MAG. Kepada Bapak Imron Rosadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat membandingkan hujan di sini dan di Makassar. Itu jauh lebih deras di Makassar, Pak. Ya. Saking derasnya tadi saya ragu-ragu ini jadi apa. Ternyata setelah sampai di sini lebih reda. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya agak terlambat kurang lebih 20 menit. Baik yang sama-sama kita hormati Bapak Dahlan Rais selaku Ketua Takmir, yang kami hormati Pak Sabar, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Nanti kalau disebut satu persatu nanti habis bakalannya. Sampai memang juga tidak hafal. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya, barokahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan sampai tuntas, ya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang tadi Pak Dahlan telah melaporkan. Ada perbedaan yang luar biasa pelaksanaan kegiatan pada bulan Ramadan pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu merasakan seperti apa ya puasa yang telah kita laksanakan pada tahun ini? Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tidak seperti yang disinggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak merasakan nikmatnya puasa itu. Nikmat dengan yang sesungguhnya, yang ia rasakan hanya lapar dan dahaga.
kam min shaimin kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahr. Banyak orang yang menunaikan qiyam Ramadan tetapi tidak melaksanakan, tidak bisa merasakan nikmatnya qiyam Ramadan itu kecuali as-sahar, kecuali ya begadang saja. Begadang saja. Mudah-mudahan apa yang dinarasikan oleh Nabi Muhammad ini tidak terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal semuanya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi secara spesial melalui ayat ini Allah mengajak atau mewajibkan, memanggil kepada kita, kutiba alaikumusiyam, puasa diwajibkan atas kamu sekalian. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. La'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini Allah menggunakan huruf la'alla. Huruf la'alla itu kalau di dalam ilmu nahwu adalah huruf tarji, harapan. Namanya juga harapan. Jadi Allah sangat berharap kepada kita dengan diwajibkannya puasa ini. Apa harapan Allah? La'allakum tattaqun. Ada orang yang mengartikan agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Karena menggunakan harf atau harfu tarji yang berharapan, itu memang bisa jadi ada orang yang tidak bisa menikmati puasa ini dengan baik, tidak bisa memberikan dampak yang positif dari puasa yang ia lakukan terhadap dirinya. Ada begitu. Ada yang juga betul-betul memang berpengaruh puasa ini, berpengaruh puasa ini terhadap dirinya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu, atau ya ayat 3 ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dengan berpuasa, orang yang berpuasa itu akan yakin terhadap hal-hal yang gaib. Di antara hal yang gaib itu adalah keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh manusia di dunia ini. Bahkan ada yang berpendapat di akhirat nanti pun manusia itu tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat zat Allah. Tetapi ada yang berpendapat nanti bisa. Tetapi kalau di dunia ini semua ulama berpendapat bahwa Allah itu tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Jadi termasuk sesuatu yang gaib. Jadi mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau di dalam surat Al-Ikhlas itu yang sudah kita hafal, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, Muhammad katakan kepada orang-orang kafir. Pada waktu itu banyak pembesar-pembesar itu merasa heran dengan konsep ketuhanan, dengan konsep ketuhanan Allah. Maka pembesarnya datang kepada Nabi Muhammad SAW
untuk menanyakan tentang konsep ketuhanan ini. Tentang konsep ketuhanan ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan para pembesar itu. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk menjawab kepada mereka. Menjawab melalui Nabi Muhammad SAW. Muhammad, katakan kepada mereka, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah itu esa. Ya. Nah, Allah esa itu kalau di dalam ayat yang lain dikatakan wal awwalu wal akhiru. Allah itu yang pertama ada. Jadi yang dimaksud dengan satu di situ Allah yang pertama ada, yang lain belum ada. Baik alam ini, apalagi manusia, hewan, tidak ada. Allah yang pertama ada, wal awwal. Itu berarti kalau kemudian ada yang lain, itu semua adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Termasuk yang dari Inggris itu ya, yang mengatakan bahwa manusia itu dari atau berasal sejenis kerang. Ini padahal ini Darwin ya, Darwin. Itu juga termasuk belum ada. Jadi manusia itu adalah ciptaan Allah. Ini juga termasuk membantah teorinya Darwin, bahwa manusia itu ya berasal dari sejenis atau mungkin spesies, sama spesiesnya dengan kerang. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak dengan teorinya Darwin itu? Yang itu diajarkan di generasi muda kita di SMP, SMA. Walaupun gurunya itu juga orang Muslim, tetapi mengajarkan itu dan diminta percaya dengan itu. Coba misalnya, kalau memang betul ya, berarti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu adalah keturunan itu. Masa kita rela ya? Kalau saya itu tidak rela lah. Kalau Nabi Muhammad itu ya berasal atau sama dengan kerang, nggak rela. Seorang nabi kok berasal dari situ gitu loh. Jadi termasuk nabi-nabi Allah itu ya adalah ciptaan Allah. Kalau ada umat pada zaman sebelum Nabi atau pada zaman Nabi itu percaya bahwa misalnya ya Isa itu adalah anak Tuhan. Ini jelas dengan wal awal ini membantah itu semua. Membantah. Wallahu ahad. Allah Muhammad adalah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu berarti Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Kalau misalnya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya. Dan itu sejak kapan Nabi Isa itu menjadi Tuhan? Karena di dalam Islam itu Nabi Isa dan ibunya itu adalah karena yakulani ta'am. Kedua-duanya itu masih membutuhkan makan. Kalau Tuhan kita Allah itu Maha segalanya, tidak membutuhkan sesuatu dari luar. Tidak membutuhkan sesuatu dari luar. Tetapi kalau Nabi Isa, Maryam, itu kan masih membutuhkan sesuatu yang dari luar, yaitu makan. Nabi Isa ketika lahir itu andai kata tidak makan, itu kira-kira wafat atau enggak ya? Ya pasti wafat. Kenapa Nabi Muhammad itu tidak disebut sebagai Tuhan oleh umatnya? Padahal Nabi Muhammad itu adalah sakti. Karena Nabi Muhammad memperkenalkan dirinya, saya itu adalah manusia biasa yang juga kepingin nikah.
Ya. Kalau Tuhan nggak mungkin pengen nikah. Nabi Muhammad itu kepingin makan, ya, dan seterusnya. Karena itu Nabi Muhammad itu tidak makan. Nabi Muhammad itu tidak Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau makan itu malah menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya agar Nabi Muhammad itu tidak disebut sebagai Tuhan, sebagaimana umatnya Nabi Isa yang menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan karena memiliki mukjizat, ya, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Oleh karena itu melalui puasa ini mengajarkan kepada kita. Saya sering menyampaikan di beberapa kultum itu bahwa puasa ini memang luar biasa. Puasa ini memang menata kita, ya, menata akal kita, menata hati kita, menata pendengaran kita, menata mata kita, menata kita semuanya agar bisa berfungsi dengan benar. Saya sering membayangkan luar biasa puasa ini. Andai kata bulan puasa ini dilaksanakan, ya, atau seperti pada bulan-bulan berikutnya, mungkin hidup ini sangat indah Pak Dafan. Kita itu sangat berharap kepada Allah luar biasa. Kita itu yakin dengan Allah, yakin dengan balasannya, yang yakin dengan amalan-amalan yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Luar biasa. Ini namanya yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, menunaikan sholat. Kalau di dalam ayat ini itu masih, kalau di dalam ilmu ushul fikih itu kata as-sholat itu masih mujmal, masih mujmal, masih perlu mubayyan, ya, masih perlu penjelasan lebih rinci dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi, itu bagaimana sholatnya? Karena penjelasan lebih rinci dari sholat itu adalah dari Nabi. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti saya melaksanakan sholat. Misalnya sholat taraweh. Kalau di sini berapa rakaat? Caranya itu 4 atau 2 caranya? 4 ya. Kalau 4 itu berarti mengikuti kesaksian Aisyah, ya, istri Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya Abi Salamah, "Ya Aisyah, kaifa sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billaili fi Ramadan." Nah, riwayat Tirmidzi itu ada kata billaili. Jadi sebetulnya sholat tarawih itu ya sholat lain, karena itu ada billaili. Jadi tadi kesaksian Aisyah itu. Kemudian Aisyah menjawab, "Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, ya, ala ihda asyrata rakaatan," yaitu 11 rakaat. Yusolli arba'an. Nah, yusolli arba'an berarti 4. Tsumma yusolli arba'an, tsumma yusolli thalatan. Nah, Aisyah menyatakan jangan ditanya tentang panjangnya dan bagusnya Nabi melaksanakan 4 rakaat. Artinya kalau kita mengikuti 4 itu berarti mengikuti yang dinar. Dan menurut saya itu sudah benar, karena memang Nabi itu sholatlah kalian seperti saya sholat. Biasanya kalau kita itu misalnya mengikuti sholat panjang-panjang nggak? Panjang lagi sholat. Panjang ya, berarti
Karena beberapa masjid itu cepet-cepet Pak, apalagi di Kediri, Mojokerto, hanya 7 sampai 10 menit ya. Itu berarti tidak mengikuti seperti yang dikemukakan oleh Aisyah. Karena Nabi itu sholatnya panjang, Kalau saya perhatikan, Nabi sholat panjang itu memang ketika di rumah. Jadi Nabi itu sholat tarawih itu di rumah, sebagian di masjid, sebagian di rumah. Karena itu saya lihat-lihat, saya hitung-hitung, saya buka-buka itu memang pas di rumah, sehingga panjang sholatnya. Nah kalau ada di musola masjid kita itu, kalau sholatnya panjang itu mesti pada umumnya sedikit ya, yang ikut. Banyak orang yang memilih yang pendek-pendek. Kalau saya itu pernah menjadi imam sholat tarawih di masjid saya itu, ya saya baca dikit-dikit panjang, agak panjang gitu, ternyata dirasani Pak. Ya karena dirasani, biar sholatnya khusyuk itu ya sederhana, ya pendek-pendek bacaannya, dan itu ternyata banyak yang senang. Ya saya bisa memahami, memang masyarakat itu macam-macam, ada yang kepingin panjang. Tapi di musola di masjid saya itu khusus untuk 10 hari terakhir itu dilaksanakan pada jam 2. Dan 11 rakaat itu 1 juz. Karena di pas saya itu alhamdulillah banyak anak-anak muda yang hafid, sehingga yang dibaca tidak hanya juz 30 ya, tetapi juga yang lainnya. Alhamdulillah di sana. Jadi dilaksanakan jam 2 sehingga kira-kira 1 jam bisa dilaksanakan. Jadi kita, memang Nabi itu kalau saya baca di hadis itu, kalau jadi imam itu bacalah falyukhaffif, maka bacalah ayat yang kira-kira panjangnya ringan lah. Falyukhaffif bahasanya, falyukhaffif. Saya baca ada hadis riwayat Al-Bukhari itu, ketika Mu'ad menjadi imam, Mu'ad bin Jabal itu menjadi imam. Mu'ad bin Jabal itu terkenal panjang kalau membaca ayatnya, sehingga ada salah satu sahabat Nabi itu meninggalkan. Kemudian sambil menunggu kira-kira yang mungkin, wah ini sudah rakaat yang terakhir itu kemudian sahabat itu sampai di sini menyirami tanaman. Jadi sambil menunggu kira-kira Mu'ad mau berakhir gitu, sambil menyirami. Ada harus begitu. Maka Nabi itu pernah menegur Mu'ad, Mu'ad, jangan panjang-panjang kalau jadi imam, karena banyak jamaah yang mengeluh, bahkan meninggalkan Anda dipakai untuk menyirami tanaman. Tapi saya kira di sini nggak mungkin gitu acaranya. Mudah-mudahan itulah tetap khusyuk, betapa nikmatnya kalau dibaca panjang. Saya pernah membaca di WA itu. Jadi ada itikaf itu di 10 hari terakhir itu. Ada seorang pemuda ikut di situ yang sebetulnya kebetulan mampir di situ. Sholat panjang. Jadi 1 rakaat itu 1 juz atau berapa saya lupa. Nah ada seorang yang sudah tua itu ditanya oleh si pemuda tadi, kalau salah ibu atau bapak saya lupa. Tapi tanya begini, ibu apa enggak apa namanya merangkul ibu? Ya saya sudah biasa di sini. Saya sebetulnya bukan orang sekitar masjid sini, tapi saya di sini ingin menikmati bacaan imam ketika sholat. Karena memang jamaahnya itu hafid, sehingga mungkin sambil menghafal, sambil murojaah gitu ya.
bisa menikmati. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menikmati kalau imamnya misalnya sekali 1 rakaat itu 1 juz, ya. Berarti kalau 11 rakaat 11 juz itu ya. Itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Baik, saya lanjutkan. Wa yuqimus shalat tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat, menegakkan salat. Ya, cara salat kita harus sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi itu melaksanakan salat. Jadi kita perlu merujuknya. Bahkan di dalam kaidah fikih itu ada, kaidah fikih itu ada al-ibadah, al-aslu fil ibadati haram, atau al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah haram. Jadi hukum beribadah itu adalah haram. Illa ma dallal dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya beribadah. Makanya kalau kita beribadah, ya, itu memang kalau bisa ada dasarnya. Ada dasarnya. Jangan sampai kita itu beribadah tidak ada dasarnya. Kalau di sini masih ada tarawih dan ada sholat tahajud juga ya, ini Pak? Enggak ada ya? Ada Pak? Ya. Memang ini diperdebatkan. Tapi kalau saya sendiri Bapak Ibu, yang namanya sholat tarawih itu adalah sholat lain. Sehingga kalau di bulan Ramadan sholat lain ya namanya tarawih itu. Kalau di luar bulan Ramadan sholat lain namanya tahajud. Nah, dasarnya apa? Tadi hadis riwayat dari Aisyah tadi. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, jumlah rakaat itu adalah ala ikhda asyrata rakatan, 11 rakaat. Itu saya menyimpulkan, ya, kalau di bulan puasa ya 11 rakaat. Kalau di bulan puasa ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, berarti jumlahnya berapa? Kan menjadi 22. Menjadi 22. Bukan ala ikhda asyrata rakatan. Ini pendapat saya Pak Dahlan. Setelah saya memahami lafaz-lafaz yang ada di dalam hadis. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Samsul Anwar di dalam bukunya tentang sholat tarawih itu. Kalau sudah sholat tarawih itu 11 rakaat, berarti sholat tarawih itu sholat di bulan Ramadan. Berarti kalau ada hadis sholatul laili mathna itu berarti khusus sholat tahajud. Sehingga cara melaksanakan sholat tahajud itu kalau berdasarkan hadis itu ya mathna. Jadi kalau sholat tarawih itu arba'an summa salatan. Kalau sholat lain, sholat tahajud ya berarti mathna dan seterusnya. Karena Aisyah juga meriwayatkan tentang sholat lain mathna. Nah, di sebagian saudara kita itu ada melaksanakan sholat lain atau sholat tahajud maupun sholat tarawih itu kan 23 rakaat. Itu saya baca dasarnya adalah amalia Umar bin Khattab. Nah, karena Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi, ya, maka bisa diduga Nabi juga melaksanakan 23 rakaat. Tapi kalau kita bandingkan dengan hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah yang menyatakan maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, itu ala 11 rakaat. Maka terbantahkan dengan riwayat Aisyah ini.
bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan 23 rakaat, 11 rakaat. Ya, ini terbantahkan dengan ya kalau mereka sahabat-sahabat kita itu meyakini seperti itu ya nggak apa-apa. Ya kita berikan kebebasan sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi kalau kita yakin dengan hadis riwayat Aisyah, wa yuqimuna shalah, karena itu yang terkait dengan sholat dasar kita harus ada dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip ya, ini sesuai dengan kaidah ulama itu ya, yaitu al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalal dalil ala khilaf. Itu yang yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini Al-Quran menggunakan kata anfaqa, bima yunfiqun, anfaqa yunfiqun. Kalau saya sudah membaca beberapa ayat yang terkait dengan kata anfaqa ini. Memang anfaqa itu kadang-kadang dimaknai dengan zakat. Termasuk ayat ini itu bermakna zakat. Ada yang anfaqa itu dimaknai dengan nafkah. Jadi misalnya saya sebagai kepala keluarga itu adalah wajib memberikan nafkah. Ada infak itu bermakna sedekah. Sedekah, yaitu sedekah sunnah itu. Nah, tetapi di dalam ayat ini kalau saya baca di tafsir-tafsirnya itu adalah bermakna zakat. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berderma atau mengeluarkan zakat dari sebagian yang telah kami rizkikan kepada kalian semua. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Kalau di Muhammadiyah itu istilahnya zakat fitri. Zakat fitri. Kalau zakat mal itu karena kita punya harta, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau zakat fitri itu kewajiban untuk mengeluarkan dari individu-individu, ya, dari individu, atau biasa disebut dengan zakatun nafas, yaitu zakat jiwa. Kalau di sini berapa Pak? Karena kalau zakat fitri Pak, karena 50.000. ya 3 kali 16,5. Oh, 3 kilo Pak. 3 kilo ya. Saya baca di fatwa taksir itu minimal 2,5. Ya, minimal 2,5. Tapi kalau saya lihat di video-video tentang satu sok, itu ternyata dengan membeli satu sok alat sok dari Mekah, itu ternyata jatuhnya ada yang 2,6, ada yang 2,7, ada yang 2,9. Itu tergantung kepada berat berasnya. Jadi ternyata berat beras itu beda-beda. Nah, karena itu kalau saya sendiri ya saya kenakan menjadi 3 kilo lah, sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai kurang. Ya kalau Bapak Ibu semuanya mau lebih dari 3 kilo itu juga baik, gitu ya. Ya, karena minimalnya 2,5. Nah, mengapa terjadi perbedaan? Ada 2,5, ada yang 1,7 itu karena jadi pada zaman Abbasiyah, dengan Abbasiyah ini, itu ketika ada ulama yang datang ke Madinah, itu menganggap bahwa alat sok itu sudah nggak ada, seperti pada zaman Nabi itu nggak ada, sehingga akhirnya dikonversi. Nah, dari konversi itulah kemudian jadi perdebatan. Tapi kalau sekarang sudah ada alat yang shock itu, ya saya kira itu sudah bisa menyelesaikan, Ya, itu namanya zakat fitri dan zakat mal. Nah, zakat mal, kalau zakat fitri itu pasti berhubungan dengan Ramadan. Tetapi kalau zakat mal itu tidak mesti harus berhubungan dengan Ramadan. Tergantung kita itu menghitungnya. Kalau kita menghitung sejak Ramadan, ya berarti nanti zakatnya kita Ramadan hitungnya.
Tapi kalau kita misalnya bulan Juni, ya berarti zakat kita ya tidak terkait dengan bulan Ramadan, tidak pada bulan Ramadan. Jadi mendermakan rezeki yang kita laksanakan. Walladzina yu'minuna bima unzila, dan meyakini apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yakin, insya Allah kita yakin 100%. Kemudian kita juga memahaminya, membacanya, memahaminya, gitu ya. Kalau saya baca tafsiran tentang Lailatul Qadar, itu kan macam-macam. Nah, ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sesungguhnya adalah proses turunnya wahyu. Jadi bukan malamnya yang dicari, tapi sebetulnya adalah proses turunnya wahyu. Karena terus proses wahyu, maka bisa jadi meskipun Al-Quran itu sudah turun pada zaman Nabi dan Nabi sudah wafat, berarti kan sudah habis Al-Quran sudah turun lagi. Nah, tetapi yang dimaksud di Lailatul Qadar oleh tadi yang saya maksud tadi itu adalah ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti diri kita meyakini bahwa kita itu mendapatkan petunjuk dengan memahami Al-Quran. Jadi paham Al-Quran. Jadi memang banyak macam-macam tafsiran Lailatul Qadar. Ada yang memahami secara fisik bahwa memang seperti malam, gitu ya. Tapi nggak tahu karena Nabi tidak memberikan perincian. Kalau ada orang mengatakan cirinya Lailatul Qadar itu adalah malamnya tenang, terbit matahari, seperti itu yang digambarkan, itu sebenarnya adalah pengalaman orang. Tapi pengalaman orang itu kan susah diverifikasi. Ya, kita yakin saja itu aja ya. Yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi yakin dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam dari sekian ayat itu ada yang menarik. Ya semuanya menarik sebetulnya ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna li jahannama, ya, li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun, dan seterusnya itu Bapak bisa baca. Di situ ada 3 kata kunci penting menurut saya. Yang pertama adalah ada kata akal atau hati, yang kedua adalah mata, dan yang ketiga adalah pendengaran. Dan kalau saya boleh menyimpulkan, itu ternyata dari 3 itulah yang mengantarkan manusia masuk ke neraka. Jadi dari akal dan hati kita itu bisa mengantarkan orang masuk neraka. Karena pendengaran kita itu bisa masuk neraka. Karena mata kita itu bisa masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.